Bapak Ibu Saudara, kita masih dalam tema yang sama di bulan ini, yaitu Yesus Gembala yang baik. Saya berbicara tentang never been left, artinya tidak pernah ditinggalkan. Kenapa? Apa hubungannya dengan gembala yang baik? Saya ambil salah satu karakter sifat domba yang pernah disampaikan Bu Nana pada hari Kamis yang lalu. Sungguh sangat menarik Bapak Ibu Saudara, karena kita bisa memiliki banyak pemahaman tentang hal ini. Dan puji Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama untuk membicarakan tidak pernah ditinggalkan. Apanya yang tidak pernah ditinggalkan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat di sini, ayat mas yang saya ingin sampaikan adalah di dalam Lukas 15 ayat 4. Coba ditayangkan ayatnya. Iya. Ayat yang saya sampaikan adalah di Lukas 15 ayat 4 dikatakan begini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Inilah yang saya maksud Bapak Ibu Saudara. Ada satu domba yang tersesat, tetapi gembala yang baik itu meninggalkan yang 99 dari yang tersesat itu. Kemarin saya sampaikan adalah salah satu karakter domba itu mudah tersesat. Apalagi kalau sedang merumput, makan rumput asik. Di padang penggembalaan, di padang yang Tuhan sudah sediakan, dia makan rumput asik. Begitu habis dia belok sini, habis belok sini, dia lama-lama tersesat. Apa yang membuat mereka tersesat? Nanti kita akan pelajari bersama. Dan ini adalah satu pesan yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun ada 99, orang normal, yowes gak popo, satu hilang gak masalah, masih ada 99. Tetapi gembala yang baik, dia mengatakan mencari. Mencari yang seekor itu. Mencari yang seekor itu. Saya tidak tahu yang seekor itu saya atau Bapak Ibu Saudara. Yang saat ini merasa terlalu jauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Dan kita tidak pernah menyadarinya, sudah jauh hubungan kita. Mungkin kita masih ke gereja. Mungkin kita masih beribadah, tetapi kita tidak pernah menyadari ada kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak menyadari ada kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga kita. Kita tidak menyadari ada kehadiran Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Walaupun secara fisik kita ada di tengah-tengah jemaat. Kita di tengah-tengah kawanan. Apalagi yang memang notabene sudah keluar dari gereja. Apalagi yang notabene sudah memang meninggalkan ibadah. Itu akan lebih lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini, Tuhan Gembala yang baik itu tidak meninggalkan yang seekor yang tersesat. Dia secara aktif akan mengejar, memanggil kita untuk kembali kepada dirinya. Untuk kembali ke dalam kawanan. Itu adalah satu janji. Dan Gembala yang baik, seperti yang kita pelajari di dalam Mazmur 23 yang menjadi ayat mas kita. Dan juga di dalam Yohanes 10. Dialah gembala yang baik itu. Yang senantiasa mencari kita yang menjauh daripada Tuhan. Yang tidak menyadari kehadiran Tuhan. Dia mengejar kita, memanggil kita untuk kembali kepadanya. Mungkin bagi orang yang tidak mengenal secara pribadi kepada Tuhan, dia beranggapan bahwa dia sudah meninggalkan Tuhan dan Tuhan akan meninggalkan dia. Karena dosa dan pelanggaran yang begitu banyak sehingga Tuhan tidak lagi berkenan kepadanya, lebih baik lari sekalian. Itu yang seringkali orang yang mengatakan. Orang memvonis dirinya jauh daripada Tuhan, banyak salahnya, banyak dosanya sehingga lari sekalian. Tetapi di sini bukan seperti itu yang Tuhan berikan. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia mau mencari kita yang terhilang. Dan dia buktikan benar. Pada saat dia mati di kayu salib. Murid-muridnya kehilangan seorang figur Yesus. Karena pada saat dia 3,5 tahun dia berkumpul dalam pelayanan yang sama. Kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa. Yesus ditangkap, kemudian disalibkan dan dikuburkan. Para murid kehilangan jati dirinya, kekosongan karena kehilangan satu figur. Dia begitu. Dia begitu gamang. Dia begitu khawatir. Dia begitu tidak bisa menemukan dirinya. Tetapi kita bisa melihat di sini. Next.
Yesus sendiri menampakkan diri kepada mereka. Walaupun para murid itu putus asa. Dikatakan Yohanes 21 ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan, kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini yang dilakukan oleh Simon Petrus. Kenapa? Pada saat dia kehilangan seorang gembala. Pada saat dia kehilangan seorang pemimpin. Ada kekosongan di dalam kehidupannya. Dia tidak tahu harus lari kemana. Makanya dia kembali kepada kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama sebagai nelayan. Dia mengajak teman-temannya, ayo kita menangkap ikan. Dan semalam-malaman kita tahu bahwa di dalam kisah ini, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sampai pagi, Yesus mengatakan, ada kalau mau. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan dia akan menuai banyak ikan. Jadi jangan biarkan hati kita itu ditipu oleh kuasa kegelapan bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Pada waktu itu mungkin Simon Petrus diintimidasi bahwa Yesus sudah mati. Sudah selesai, finish. Tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali kita juga merasa seperti itu. Seringkali kita merasa tidak punya Tuhan. Seringkali kita meninggalkan Tuhan bukan karena apa, tetapi karena kita merasa sudah ditinggal Tuhan. Itu vonis kepada diri kita sendiri. Padahal Tuhan tidak pernah berbuat seperti itu. Ya, tidak pernah seperti itu. Ada banyak hal orang merasa ditinggalkan. Ada penyakit juga psikologis yang merasa orang ditinggalkan. Mereka merasa ditinggalkan secara fisik. Ditinggal pergi secara fisik, ada. Ditinggalkan mungkin bukan secara fisik. Tidak dianggap. Atau dengan hal-hal yang lain. Di dalam percintaan, muda-mudi, ditinggalkan, merasa ditinggalkan. Merasa dikhianati dan seterusnya. Tetapi kalau kita melihat secara ilmu kesehatan, ada 3 yang ingin saya sampaikan, tetapi singkat aja karena waktunya sudah terbatas. Next, yang disebut sebagai fear of abandonment. Saya nggak akan uraikan, next, semua buka aja. Yang pertama adalah kehilangan, yang disebut avoidant personality disorder. Ini dalam lingkungan sosial, orang tidak bisa masuk ke dalam lingkungan sosial, merasa tidak bisa diterima di lingkungan sosial, ya tidak nyaman. Dan itu merasa dia seolah-olah terkucilkan. Kemudian borderline personality disorder itu jenis-jenis yang tidak sepadan dan impulsif. Impulsif artinya apa? Dia melakukan sesuatu tapi tidak memperhitungkan akibat-akibat dari tindakannya. Dan yang ketiga itu pada anak-anak yang sering ketakutan ditinggalkan orang tua dan seterusnya. Saya tidak ulas ini. Tetapi saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara bahwa ada satu penyakit yang memang bisa dilanda setiap orang. Yang disebut fear of abandonment. Dan itu bisa dilanda kita. Kita merasa seperti kehilangan, kita merasa seperti ditinggalkan. Ada yang gak pernah merasa sendiri, kok aku uripku dewe rupanya ya. Kok saya sebatang kara, padahal sak Dayak mungkin ini. Kita merasa sendiri. Apa namanya, alone. Merasa tidak punya saudara, merasa tidak ada yang membantu, merasa tidak ada yang menopang, merasa kita ditinggalkan oleh bapak gembala, merasa kita ditinggalkan oleh sanak saudara, merasa ditinggalkan oleh semua orang. Dan itu yang terjadi. Namun kita ingat di sini, bahwasanya janjinya gembala yang agung Tuhan Yesus Kristus never been left. Tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara. Halo, masih ada orang? Amin. Ya. Memang pada saat perasaan ditinggalkan itu adalah pada saat kita mengalami kesulitan. Pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Kalau dulu diramalkan tahun 2023 ada banyak hal yang membuat resesi dunia, kita akan mengalami kesulitan ekonomi. Tetapi kenyataannya sudah 2 bulan, hampir 2 bulan selesai. Kita menjalani tahun 2023. Orang bisa mengatakan ditinggalkan. Saya juga tidak menyangkal kalau ada mungkin beberapa kita mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Tetapi ketahuilah, pada saat kita ada di padang gurun, pada saat kita mengalami hal-hal yang mengatakan tekanan dalam kehidupan kita, disitulah kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Disitulah bukti iman kita kepada Tuhan bahwa kita di padang gurun dipelihara oleh Tuhan sendiri. Sama seperti bangsa Israel yang di padang gurun, Tuhan pelihara dengan tiang awan, tiang api.
Tuhan pelihara dengan mana, Tuhan pelihara dengan semua yang ada. Bahkan kaki pun tidak rusak. Baju yang dikenakan juga tidak rusak. Ada mana, ada pakaian dan lekat dalam kehidupan kita. Pun kita di dalam padang pun tinggalkan kita. Ya, janjinya. Ibrani 13. Tidak meninggalkan kita. Dia katakan begini. Oke. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan sekali-kali meninggalkan kau. Meninggalkan kau. Never will leave you, never will forsake you. Janji yang tidak meninggalkan. Jadi walaupun kita mengalami sesuatu yang sulit di dalam kehidupan kita, kanan dalam kehidupan kita, imanmu harus mengatakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan siap menolong saya. Bagaimana dengan imanmu? Menunggu. Karena di padang gurun itu adalah saat yang tepat untuk pengujian iman kita. Sehingga kita bisa berbicara dengan Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu aku yakin. Kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apa yang dilakukan manusia? Apakah menekan kita dengan kesulitan ekonomi? Kondisi situasi? Apakah dengan keadaan yang lain? Siapa yang dipetakutkan? Siapa yang dapat memisahkan dengan kasih Allah? Gak ada. Janjinya adalah tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Itu disampaikan dengan sangat tegas dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi apa yang menjadi kecondongan pikiran kita? Apakah kita yakin dengan ayat ini? Ataukah kita mengalami kekhawatiran? Karena iman kita belum sampai kepada kita sana. Aku di padang gurun, mana Tuhan? Gak kelihatan. Di mana tanganmu katanya menolong? Tidak ada. Aku tinggalkan di sini, ditinggalkan sendiri. Tidak pernah, mana Tuhan? Kita tidak pernah menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tadi saya sampaikan. Kita tidak pernah menyadari kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kita. Kita tidak menyadari kehadiran Tuhan di dalam pekerjaan kita. Kita merasa ditinggalkan. Tetapi di ayat Ibrani 13 ayat 6 mengatakan, aku yakin dan berkata, Tuhanlah penolongku. Tergantung sudut pandangnya apa. Di dalam Ibrani 13 ayat 5a, saya tulis putih. Sebelum dulu, kembali dulu. Iya. Dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Fokusnya kemana? Sebelum ayat ini mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, itu yang menjadi ayat mas kita. Tetapi fokus kita kemana? Apakah kita kepada uang? Kalau kita fokus kepada uang, Tuhan mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Pak, apa hubungannya Ibrani 13 ayat 5a ini dengan never been lived dari perumpamaan tentang domba yang hilang. Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan di sini. Domba yang saya katakan tadi sering makan rumput. Rumput tetangga begitu hijau katanya Bu Prisi. Ya Bu ya. Sangat hijau di sana. Dan domba ini begitu asiknya makan rumput, pindah sana pindah sini mencari rumput yang hijau. Dan dikatakan rumput tetangga sangat hijau. Apa rumput tetangga itu? Uang. Uang. Kalau kita kaitkan dengan perumpamaan ini. Jadi domba yang tersesat itu karena dia mengejar rumput tetangga yang disebut dengan uang itu. Dia kelihatan hijau, dia lari kemana? Lari terus mencari makanan yang membuatnya itu. Yang membuatnya katanya rumput yang hijau. Dia cari. Terus sampai akhirnya dia merasa tersesat. Sampai kapan dia merasa tersesat? Bapak Ibu Saudara, kalau tersesat bagaimana? Taunya tersesat bagaimana? Kalau sudah mentok, kalau sudah kena jalan buntu, baru tahu, loh tersesat. Seringkali disesatkan oleh Google Map. Begitu mentok, loh kok gak ada jalan mana? Tersesat nih gue. Itu yang terjadi kan? Pada saat orang mengejar uang dan semakin dikejar semakin jauh, semakin dikejar semakin tidak mendapatkan, orang menjadi frustasi. Karena apa yang diinginkan tidak sesuai yang didapatkan.
mengejar rumput tetangga yang lebih hijau katanya. Padahal ada pemeliharaan Allah yang luar biasa. Bagaimana dia tersesat kalau sudah mentok pada jalan buntu? Ada lagi enggak? Ada. Bagaimana dia tahu tersesat kalau sudah jauh dari kawanan? Toleh-toleh orang nowong. Itu yang terjadi. Sehingga dia baru menyadari bahwa dia sudah tersesat. Sudah ini jalan buntu. Dia menyadarinya sudah terlalu jauh. Oleh sebab itu dengan tegas dikatakan ayat ini, janganlah menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Memang kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu. Ramalan 2023 tentang hal yang tidak mengenakan. Dan dampak COVID-19 belum juga habis. Perang Rusia yang mengakibatkan ekonomi juga jatuh juga belum selesai. Belum lagi kita diperhadapkan dengan satu PHK. Ada banyak tanggungan untuk uang sekolah, untuk cicilan, untuk hal yang lain. Ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Dan itu memicu kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu dari Ibrani 13 ayat 5 dikatakan tadi, yang pertama adalah jangan menjadi hamba uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kekhawatiran itu terjadi bukan karena pendapat mereka yang kurang, tetapi karena menjadikan uang segalanya. Menjadi satu tujuan. Uang menjadi satu. Pada saat kita mengejar, semakin dikejar semakin susah. Semakin jauh tersesat, semakin meninggalkan Tuhan. Rumput tetangga yang hijau itu. Karena apa kok bisa demikian? Karena kebanyakan orang itu juga mengukur segala sesuatu dengan uang. Orang mengukur kehormatan sosial dengan uang. Orang mengukur posisi seseorang dengan uang. Sehingga dia diperbudak olehnya. Orang bisa mengatakan bangga dengan gaji besar. Dihormati karena status sosial yang tinggi. Karena yang diukur adalah uang. Bahkan Valentine Day yang kemarin, ada Valentine Day saya nggak ikut. Kalau cari pasangan yang sendenanya beton, uangnya cukup gede. Kalau ini menjadi tujuan sebagai gaya hidup, maka gaya hidup itu akan menghasilkan frustasi. Karena ketika kita tidak menghasilkan uang yang diharapkan, itu akan membuat kita sendiri akan menderita. Kekhawatiran bukan terjadi karena pendapatan mereka yang kurang, tetapi karena mereka menjadikan uang segalanya. Apa yang harus kita lakukan Pak? Bersyukur, tadi katakan bersyukur dan mencukupkan diri dengan materi apa yang ada. Next. Apa yang ada, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bersyukur dengan apa yang ada karena ada pemeliharaan Tuhan. Tidak boleh kita besar pasak daripada tiang. Betul ya, besar pasak. Pengeluaran besar. Penghasilannya 5 juta, pengeluarannya 10 juta. Ya lama-lama akan terlilit juga oleh hutang. Itu semuanya kalau kita ngomong pengalaman dan secara pribadi. Bukan tergantung pada uang, tetapi pola hidup kita. Kita terjebak dalam keinginan-keinginan kita. Karena apa? Ternyata juga banyak orang yang kita ukur secara pribadi. Ada orang-orang yang secara ekonomi mungkin di bawah kita. Tetapi mereka lebih ayem. Lebih bisa mencukupkan diri. Daripada kita yang mempunyai segala sesuatu tetapi tidak bisa. Karena terjebak di dalam hal-hal yang sulit itu. Yang ketiga adalah bersandar kepada Tuhan. Ya cepat saja ya. Kekhawatiran soal uang tadi ya. Kalau kita mengatakan kekhawatiran tentang uang itu tentu bukanlah bersifat yang jasmani. Karena apa? Karena ada pemeliharaan, berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan akan memelihara semua keperluan kita. Minggu yang pertama saya berbicara kepada pemuda, remaja ada Centro Pasture Land atau pastura, tanah penggembalaan. Saya berbicara kepada kaum muda. Saya katakan di tanah penggembalaan itu sudah tersedia macam-macam tumbuhan yang memang dipelihara untuk menyediakan domba.
Ada tumbuhan kacang-kacangan dan tumbuhan-tumbuhan lain untuk memenuhi gizi domba. Sehingga domba semestinya tidak keluar dari tanah penggembalaan. Tetapi kalau ada domba yang keluar dari tanah penggembalaan, dipertanyakan domba itu. Berarti domba itu mengejar rumput tetangga yang harus diwaspadai. Karena di dalam tanah penggembalaan itu tersedia semua yang dibutuhkan. Sama seperti yang tersebut dalam Mazmur 23. Ia melarikan aku ke padang rumput yang hijau dan membawa aku kepada air yang tenang. Itu adalah di tanah penggembalaan. Di tanah penggembalaan. Di mana tanah penggembalaan kita? Ya di sentro ini. Kenapa kok harus di tanah penggembalaan? Dalam Yohanes 10 ayat 7 dikatakan begini. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Dalam yang 10 ayat 7. Kalau kita mengatakan pintu, Yesus menjadi pintu dan dalam pemeliharaan Allah seperti ini, apa yang ada di dalamnya? Jadi kita melihat ada jaminan. Coba next. Jaminan perlindungan atau jaminan keselamatan. Kenapa kok dikatakan akulah pintu? Saya akan kasih ilustrasi. Di sebelah ini ada satu bangunan yang memang bangunannya baru. Tetapi ini adalah miniatur dari kandang domba. Di zaman Israel, itu zaman Yesus, penggembalaan domba itu ada di padang. Secara bersama-sama gembala-gembala ada 3-4 gembala, ini yang cara pertama. Mereka yang punya padang penggembalaan, dia mengembalakan secara bersama-sama dan menyimpan pada malam hari domba-domba mereka pada satu tempat yang disebut dengan kandangnya. Dan kandang itu yang pertama adalah dijaga oleh seorang gatekeeper. Dia hanya jaga aja setelah domba masuk. Pada pagi hari, gatekeeper membukakan pintu, kemudian domba-domba itu masing-masing memanggil, gembala-gembala itu masing-masing memanggil domba-dombanya keluar. Mereka hafal, dan saya tidak mengulang bahwa domba mengenal suara gembalanya. Saya tidak mengulang ini, tapi kita sudah pahami hal itu. Dan yang kedua adalah para gembala ini menyimpan domba-dombanya pada celah-celah batu. Dan celah-celah batu itu ada satu rongga yang sempit, disitulah gembala itu berdiri. Jadi secara literasi gembala itu menjadi pintu, tadi kata Yohanes 10 ayat 7, menjadi pintu karena dia di depan pintu itu, pintu yang kecil, di mana apapun yang di luar, entah itu serigala, entah itu singa, entah itu harimau, entah itu ancaman apapun dari luar, tidak bisa masuk kepada domba kalau tidak melalui gembala. Bisa dipahami? Karena ada celah kecil dan di atasnya adalah batu. Dan ini sudah dimodifikasi, ini yang ada di tanah gembala Yerusalem. Ya, kalau nggak percaya tanya Pak Andreas, Pak Gembala pasti tahu. Nah, di sebaliknya juga domba-domba ini tidak bisa keluar dari kandang kalau tidak melalui gembala. Karena makanya disebut sebagai pintu gembala itu, karena dia di tengah-tengah. Dari luar nggak bisa masuk, dari dalam juga nggak bisa keluar. Dan itu adalah satu jaminan keselamatan, jaminan perlindungan dari segala ancaman apapun yang dari luar. Domba akan merasa aman pada saat dia di dalam. Dia tidak takut terhadap serigala, tidak takut terhadap beruang, singa dan seterusnya. Atau ancaman apapun dan di dalam suasananya pasti hangat. Karena kami juga masuk rongganya kecil. Saya terbentur di pintu itu. Itu Bapak Ibu Saudara, ya. Kita menyerahkan kepada gembala apa yang harus dilakukan di sana karena ada satu pintu dan kita lihat di sini fungsi yang pintu yang sangat penting. Bayangkan saudara di sini, pintunya ditutup atau pintunya terkena sesuatu. Mohon maaf, dijauhkan kiranya. Di tempat lain, orang lagi di dalam satu gedung, tiba-tiba ada tanah longsor, menimbun pintunya, menimbun semuanya orang. Habis. Jadi fungsi pintu itu sangat besar sekali. Ada yang pernah terkunci di dalam pabrik sendirian? Oh, saya pernah. Orang nggak tahu kalau kita masih di dalam. Ya bengok-bengok. Bagaimana halnya kalau kita tidak bisa memiliki pintu atau tidak menemukan pintu? Akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Jadi fungsi pintu itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Dan dia juga menjadi proteksi. Kenapa? Pada saat saya membangun rumah, satu hal yang paling
diperhatikan adalah pintu, pengamanannya. Ada kerusuhan, orang-orang mohon maaf etnis tertentu membangun pintunya tinggi-tinggi, pagarnya tinggi-tinggi. Untuk apa? Perlindungan. Jadi fungsi pintu sangat penting. Paham? Ya, bisa dipahami sampai di sini? Oke. Dan gembala itu adalah sebagai pintu bagi domba-dombanya. Pintu keselamatan dan perlindungan. Apa maknanya? Bukankah tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6 atau Yohanes 13 ayat 16? Yohanes 13 ayat 16 itu adalah, 3:16 adalah begitu besar kasih Allah ke dunia ini yang mengaruhkan Yesus Kristus. Sedangkan Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat kepada Bapa kalau tidak melalui pintu, kepada aku, Yesus Kristus. Jadi semuanya harus melalui pintu. Dan pintunya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi penjaganya dalam kehidupan kita? Jaminan keselamatan itu di dalam kehidupan kita adalah doa. Kalau kita ngomong Mazmur 21:21 ya, kita jalan terus, saya sudah record ya. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sungguh tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ia akan menjaga siang dan malam dan segala kecelakaan pada waktu keluar dan pada waktu masuk. Itu gunanya pintu. Yang memproteksi kita sehingga kita tidak pernah kekurangan dan tidak pernah khawatir. Karena penjaga Israel tidak pernah tertidur. Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Pada waktu siang ataupun pada waktu malam, dia menjaga dari kecelakaan dan dia menjaga nyawa kita pada saat kita keluar masuk. Tidak pernah terlelap. Gembala itu menjaga domba-dombanya. Di tanah pengembalaan sentro, itu juga gembala menjaga domba-domba. Ada banyak tim yang di sini sudah mendukung di dalam sentro berdoa. Doa itu adalah sebagai penjaga Israel. Next. Ayo bergabung. Di dalam sentro berdoa. Kita menjadi pilar-pilar menjaga. Bapak Ibu Saudara. Kita ada saat ini. Kita bisa beribadah saat ini. Ala doa-doa dari para pendoa di tempat ini. Dan saya yakini benar bahwa kuasa mereka luar biasa. Bagaimana kita bisa melihat Daniel 21 hari. Doanya tidak terjawab karena ada malaikat penghulu dari udara yang menghambat doa Daniel. Sampai Mikael memerangi dia. Itu penghulu udara kalah. Maka Daniel mendapatkan jawaban doa di dalam Daniel, kitab Daniel. 21 hari. Dan di sini ada penjaga-penjaga yang 24 jam juga menjaga kawanan domba. Supaya tidak terhilang dan tidak tersesat. Ayo kita sama-sama saling menjaga. Jaga semuanya. Jaga bisnis kita, jaga keluarga kita, jaga anak istri kita, jaga pasangan kita. Jaga semua yang kita bisa menjaga dengan doa-doa kita. Karena apa? Malaikat juga perlu perintah dari kita untuk melaksanakan apa yang kita doakan. Oleh karena itu, ayo mari bergabung di dalam menara doa. Masih terbuka untuk semua orang ya. Tadi katakan jaminan pemeliharaan Allah itu adalah yang kedua ya. Yang kedua adalah jaminan pemeliharaan. Ya, yang kedua adalah jaminan. Kalau dia katakan pintu dia masuk keluar itu menemukan padang rumput. Dia keluar dari pintu menemukan padang rumput, masuk melalui padang rumput. Artinya pemeliharaan Allah dan tidak pernah kekurangan. Ya, Yohanes 10:10 pencuri membinasakan tetapi mereka yang mempunyai hidup dalam segala kelimpahan, diberi kelimpahan. Makanya Mazmur 20 katakan, membaringkan ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Jadi enggak perlu cari rumput tetangga yang lebih hijau. Itu semua adalah naluri yang kita Tuhan sediakan, tetapi kita mau melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya, dengan apa yang ada. Dan kalau kita ngomong kelimpahan itu adalah present yang sangat tinggi melampaui ukuran yang melebihi kuantitas manusia. Semua yang di luar pikiran kita, semua yang tidak kita pernah pandang, tidak pernah terlintas dan disediakan. Present. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Toh, kalau kita ngomong kelimpahan di dalam keuangan itu juga sia-sia. Kita bisa melihat Salomo dengan segala kemegahannya, dengan segala yang dimilikinya. Itu sama sekali tidak ada artinya apa-apa. Pengkhotbah 5 ayat 10-15. Paulus dengan segala kemegahannya ada 8 hal yang membuat dia bisa berbangga. Tetapi dia katakan semuanya adalah
sampah. Jadi kelimpahan yang dimaksudkan adalah kelimpahan yang rohani. Kalau kita menitik beratkan kepada hal-hal yang jasmani, kepada hal-hal yang tidak, yang habis, yang fana, akan sia-sia. Kan tidak ada orang yang merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Tetapi kita bisa mendapat kesegaran itu, maka Yohanes 6:3 ya, semuanya akan ditambahkan. Semuanya akan diberikan. Oke. Matius 6:3, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan. Sekarang masalahnya apalah? Tuanmu jadi siapa? Apakah kepada gembala yang baik, ataukah kepada mamon? Yang saya katakan rumput tetangga yang lebih hijau kelihatannya tadi. Jangan menjadi domba yang terhilang untuk mencari kepada mamon. Kalau kita mengatakan itu adalah perlu, iya, tapi bukan segalanya, bukan tujuan. Makanya jangan sampai kita menjadi tersesat. Oke, baik. Yang terakhir, Pak. Terima kasih waktunya. Gembala membawa domba yang terhilang. Kenapa kok saya katakan begitu ya, Bapak Ibu Saudara? Di sini tadi katakan dia tidak pernah meninggalkan yang satu orang, yang satu ekor. 99 akan masuk di dalam kandang, tapi satu dicari sampai didapatkan. Dia cari ditemukan, tetapi tidak dihukum. Ini berkali-kali hamba Tuhan sudah menyampaikan, domba yang hilang ketemu langsung dipecuti. Muakal. Tidak. Dia gendong. Dia tanggung beban untuk membebat segala sesuatu. Memikul beban pemulihan dibandingkan yang lain. Pastor Hani juga menyampaikan hal ini. Saya tidak akan mengulang, tetapi itulah maknanya. Kenapa harus dicari yang satu? Ditemukan, disayang. Mungkin kakinya timpang, mungkin dia kepahitan. Karena dia sudah mengejar uang di dalam jurang kekelaman. Kalau gambar yang pertama itu gambar yang favorit. Dari zaman saya kecil masih ada. Dia curang, diangkat. Domba itu. Gambar yang pertama adalah gambar saya waktu saya masih kecil. Sampai sekarang masih everlasting. Kemudian dikembalikan kepada kawanan. Dikembalikan kepada kawanan. Yesus mengundang kita. Kalau kita merasa lelah, merasa ditinggalkan, merasa seorang diri, menjadi domba yang tersesat. Yesus katakan, marilah kepadaku. Sekalian yang lebih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah undangan Tuhan yang disampaikan kepada kita. Jangan menjadi tersesat. Jangan menjadi domba yang lari, yang mencari rumput tetangga yang lebih hijau. Tetapi kembalilah kepada kawanan. Tuhan akan mencari dan menemukan yang terhilang itu. Dia mau datang, mau memanggil kita, mau mengambil beban pemulihan itu dalam kehidupan kita. Dia mau melakukannya untuk kita. Jadi dia tidak pernah ditinggal. Kita tidak pernah ditinggalkan. Never been left. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup di dalam tanah penggembalaan Sentro Pastoral Land atau Pastura Sentro. Di sini disediakan rumput-rumput yang hijau. Air yang tenang. Jangan pernah lari dari penggembalaan. Khususnya pada hari-hari yang jahat sekarang ini. Di mana kondisi dunia menekan kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti domba yang tidak tergembala. Tetapi marilah kita sesuai dengan nasihat kebenaran firman Tuhan. Untuk semakin dekat menjelang hari Tuhan. Kita semakin rajin beribadah. Kita semakin mendekatkan diri kepada Dia. Supaya kita tidak merasa kehilangan. Supaya kita merasa tidak ditinggalkan. Kita mau tetap bersama dengan Dia. Dan ketahuilah janjinya never been left. Janjinya tidak pernah ditinggalkan. Walaupun Anda adalah satu ekor dari domba itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita